Mahasiswanya nangis. Aja nangis, engkau tuku iwak, ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Tadi kita melihat 5 indikator dari ciri-ciri struktur pasar kompetitif sempurna. Sekarang kita melaju pada tentang permintaan industri dan permintaan pasar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa jumlah produksi satu perusahaan hanya sebagian kecil dari keseluruhan produksi pasar. Jadi jumlah produksi dari perusahaan itu hanya sebagian kecil, karena setiap yang menandakan bahwa pasar kompetitif sempurna ini adalah satu barang yang sama, yang identik, tetapi dihasilkan oleh banyak perusahaan-perusahaan. Sehingga di situ maka terjadilah pasar kompetitif sempurna. Jumlah produksi pasar merupakan penjumlahan dari produksi masing-masing perusahaan dalam struktur tersebut. Karena jumlah produksi masing-masing perusahaan sedikit, maka perusahaan hanya mengikuti saja harga yang berlaku di pasar. Hal ini berarti bahwa berapapun besarnya jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan tidak dapat mengubah harga yang berlaku di pasar. Berapapun jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan tidak dapat mengubah harga yang berlaku di pasar. Di sini ditampakkan pada gambar 10.1 di bawah ini menjelaskan tentang kurva atau output perusahaan dalam pasar kompetitif yang sempurna. Di sini ada garis P dan garis D. Kemudian di gambar yang B-nya adalah garis E dan garis Q. Kemudian garis yang melintangnya adalah garis D per garis D. Di mana di sini kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam struktur pasar kompetitif berbentuk daftar seperti gambar B di atas. Jadi kurva permintaan pasar kompetitif berbentuk datar seperti pada gambar B di atas. Sementara itu, kurva permintaan industri pada gambar B bersifat inelastis, sangat luas. Ya. Setiap pesaing dalam pasar kompetitif, nilai produksinya kurang berarti dalam struktur pasar kompetitif. Sehingga bentuk kurva permintaan perusahaan berbentuk datar atau elastis sempurna. Produsen dalam pasar persaingan kompetitif dapat menjual semua barang yang dihasilkan pada harga berlaku di pasar. Jadi di sini jelas bahwa produsen dalam pasar persaingan kompetitif sempurna dapat menjual semua barang yang dihasilkan pada harga yang berlaku di pasar. Di sini dikatakan bahwa pendapatan perusahaan dalam kaitannya dengan kompetitif pasar kompetitif sempurna. Setiap perusahaan dalam struktur apapun berusaha untuk menghasilkan laba yang maksimal. Dalam bahasa ekonomi,
modal yang kecil tetapi menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, itu prinsip dari ekonomi. Untuk menambah akumulasi kapital, untuk menambah modal, ya. Keuntungan itu menjadi penambahan modal yang mana akan membesarkan perusahaan. Pendapatan dari hasil penjualan representasi dari barang yang diberi dikalikan jumlah terjual. Di sini secara umum dikenal terdapat beberapa jenis pendapatan, ya. Seperti pendapatan marginal. Pendapatan marginal secara keseluruhan. Kemudian di sini ada pendapatan rata-rata dan pendapatan total. Ya, klasifikasinya ada pendapatan marginal, ada pendapatan rata-rata, dan berapa pendapatan totalnya di akhirnya. Pendapatan rata-rata atau average revenue atau disingkat AR merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dibagi dengan jumlah produksi yang terjual. Jadi revenue average revenue adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dibagi dengan jumlah produksi yang terjual. Berapa banyak produksinya, kemudian membagi jumlah pendapatan. Secara formula, pendapatan total dibagi dengan Q adalah TR dibagi Q. Di mana TR atau total revenue adalah total pendapatan. Sedangkan Q adalah jumlah barang yang terjual. Q, jumlah barang yang terjual. Dikarenakan perusahaan pengambil harga, maka dalam pasar kompetitif sempurna, pendapatan rata-rata perusahaan sama dengan besarnya harga. Di sini price atau P sama dengan AR. Ya. AR adalah average revenue. Di sini average revenue adalah pendapatan rata-rata. Dalam struktur kompetitif berlaku ketentuan bahwa pendapatan perusahaan, baik pendapatan marginal, pendapatan rata-rata, sama dengan jumlah permintaan dan harga. Di sini adalah average revenue sama dengan marginal revenue sama dengan price, ya, sama dengan D. Jadi D adalah pendapatan total. Jika dimisalkan perusahaan menjual hasil produksinya sebesar 5.000, maka average revenue-nya adalah sama dengan marginal revenue. Di sini adalah marginal revenue adalah sama dengan D. D adalah sama dengan 5.000. Ya, D adalah sama dengan 5.000. Konsep yang lain mengenai pendapatan dalam struktur kompetitif yang perlu kita pahami adalah pendapatan marginal revenue. Ya, atau MR, ya. Pendapatan marginal adalah tambahan pendapatan yang diterima oleh perusahaan karena menambah penjualan satu unit produk. Jadi marginal revenue adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan karena ada tambahan produk yang terjual satu unit. Pendapatan marginal revenue selalu dihitung berdasarkan penambahan satu unit.
Jika tambahan 1 unit produksi dijual dengan harga 5.000, maka tambahan pendapatan perusahaan sebanyak 5.000. Ya, adik-adik. Jika tambahan 1 unit produksi dijual dengan harga 5.000, maka tambahan pendapatan perusahaan sebanyak 5.000. Seluruh pendapatan yang diterima oleh perusahaan disebut dengan pendapatan total. Seluruh pendapatan yang diterima oleh perusahaan disebut dengan pendapatan total. Di sini TR atau total revenue sama dengan price dikali Q. Price dikali Q. Q adalah harga apa? Jumlah barang yang terjual. Pada tabel berikut ini diilustrasikan tentang perilaku harga dalam pasar kompetitif. Di sini dalam pendapatan total, total revenue, pendapatan rata-rata, dan pendapatan marginal dalam perusahaan kompetitif diilustrasikan dalam gambar tabel 10.1 ya. Di sini diilustrasikan seperti ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kolom di sini menerangkan menjelaskan tentang berapa pendapatan total, berapa pendapatan rata-rata, dan berapa pendapatan marginal. Kita lihat di satu contoh di sini. Yang pertama, ketika harga 6.000 di sini, ketika harga 6.000 pendapatan totalnya adalah 6.000. Di sini tentang berapa barang yang terjual, Q ya. Q, berapa harga yang terjual? Ketika barang terjual 1 di sini harganya adalah 6.000. Maka pendapatan totalnya adalah 6.000 dan pendapatan rata-ratanya adalah 6.000. Kemudian pendapatan marginalnya adalah 6.000. Berikutnya juga sampai pada jumlah barang yang terjual. Di posisi barang yang terjual di sini contohnya barang yang terjual 9. Maka di sini harganya tetap 6.000. Kemudian total pendapatan totalnya adalah 54.000 ya. Pendapatan totalnya adalah 54.000. Kemudian pendapatan rata-ratanya adalah 6.000. Kemudian pendapatan marginalnya adalah 6.000. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,